Iqra'ul Fatihata wa ma tayassara lahu dan apa yang mudah baginya minal Qur'ani dari Al-Qur'an, yaitu baca surat-surat, apa surat pendek atau apa surat panjang. Ba'da Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah. Tetapi rakaat kedua itu dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi, bacaan suratnya lebih pendek daripada bacaan rakaat pertama. Kenapa? Ya. Summa yaf'alu, kemudian melakukan kama fa'ala fil rak'atil ula, sebagaimana yang dia lakukan pada rakaat pertama. Sudah. Ini sudah kita bahas. Perkara kaidah sholat berikutnya insyaallah kita bahas besok. Bismillah. Nah, atau kita selingi dengan sifatus shaumnya. Sifatus shaum berapa kali, kemudian kembali kepada sifatus shalah lagi. Ya. Nah, insyaallah besok kita bahas sifatus shaum, berapa kali pertemuan, kemudian kembali kepada sifatus shalah. Ya. Baik, kita akhiri dulu. Langkisi. Nah. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, wala yajuzu, bawah itu alinea terakhir, wala yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamah dan tidak boleh, wala yajuzu, dan tidak boleh bagi makmum ya untuk musabaqatu, melampaui atau mendahului imamnya ya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadzara, memperingatkan ummatahu, umatnya, min dzalika, dari perkara itu, yaitu dari mendahului imamnya. Wa takrahu, dan dia tidak suka muwafaqatahu lil imami, jika beliau benci untuk takrah, benci untuk menyamai, muwafaqatahu, menyamai, artinya bareng, gerakannya bareng dengan imam ya.
tidak boleh mendahului, tidak boleh bersama-sama. Bersama-sama dengan bergerak rukuk pas bersama rukuknya imam, rukuk juga makmum, itu tidak boleh. Muwafaqatahu, artinya bareng gerakannya dengan imam, ini tidak boleh. Wasunnatu lahu, dan yang disunnahkan bagi makmum, lahu bagi makmum, antakuna af'aluhu, ialah keadaan perbuatan makmum, af'al jamak dari fi'il, mufradnya fi'il, ba'da imami, gerakannya itu setelah imam, min duni tarafin, tanpa tergesa-gesa. Wa ba'da inqita'i sautih, wa ba'da, dan setelah inqita', terputusnya sautih, suara imam, Allahu Akbar, itu terputus, sudah habis. Bar, baru Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd, makmum bergerak. Allahu Akbar, bapak sudah terputus suaranya imam, baru ini selanjutnya. Jadi makmum bergerak kapan? Setelah terputusnya suara imam, ya, setelah habis suara imam mengucapkan Allahu Akbar itu. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, innama ju'ilal imamu, hanyalah dijadikan imam itu liyutamma bihi, agar yutamma diikuti, bihi dengannya, liyutamma agar diikuti, yutamma diikuti. Fala tahtalifu alaihi, maka jangan kamu bersilang gerak dengannya. Tahtalifu alaih, ini mendahului, maka jangan kau mendahului atau menyamai atau bareng dengan imam, jangan, tidak boleh, ya. Fa'idha kabbara fakabbiru, dan apabila imam itu telah bertakbir, selesai takbir, baru kamu Allahu Akbar. Jadi setelah imam mengucapkan Allahu Akbar sempurna, bergerak Allahu Akbar. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah,
Dan apabila imam menyatakan sami Allahu liman hamidah, selesai, baru kamu bergerak. Faqulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Fa'idha sajada, dan kalau kamu sujud, dan apabila imam itu sujud, artinya sudah dalam posisi sujud, bukan menuju sujud, tapi sudah dalam posisi sujud. Allahu Akbar, sudah posisi sujud, baru kamu bergerak. Allahu Akbar. Tapi kalau masih bergerak menuju sujud, jangan dulu bergerak. Sajadah, apabila dia sudah dalam posisi sujud, maka bersujudlah kamu. Fasjudu. Wal haditsu muttafaqun alaih. Ya. Nah, ini jawaban bagi pertanyaan dulu. Apakah Allahumma rabbana wa lakal hamdu atau rabbana wa lakal hamdu saja? Jadi Allahumma rabbana wa lakal hamdu ada. Ketika saya ditanya, saya tidak tahu tentang rabbana wa lakal hamdu. Nah ini hadisnya, ada rabbana walakal hamdu saja tanpa Allahumma, disanding Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, ya, jadi perhatikan masalah gerakan imam dengan makmum, sebab hukumannya berat, mendahului imam, berat saja. Di hari kiamat itu kepalanya diganti kepala himar nanti, orang yang suka mendahului imam. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Nah, akibatnya itu sampai di akhirat. Jadi akibat daripada sholat jamaah itu di dunia dan di akhirat. Sebagiannya di dunia, sebagiannya hanya di akhirat. Sebagiannya di dunia dan di akhirat. Akibat daripada pelanggaran sholat itu dan sholat jamaah. Akibat di dunia seperti shaf, tidak rapi, renggang, tidak lurus. Itu akibatnya di dunia apa? Hati orang yang sholat berjamaah dalam kondisi shafnya seperti itu renggang antara satu dengan yang lainnya. Ini akibat di dunia. Dan kalau bengkak-bengkok shafnya itu, hatinya juga bengkak-bengkok, kata Nabi. Syaitan itu, kata Nabi, seperti anak kambing kecil, bisa menyelinap ke dalam, di tengah-tengah shaf itu. Maka dari itu, kata Nabi, rapatkan shaf itu, jangan beri peluang dia untuk ikut berdiri di antara shaf itu. Kalau ikut berdiri, tidak khusyuk salatnya. Hatinya satu dengan yang lainnya renggang, kemudian tidak khusyuk karena di celah-celah shaf itu ada syaitan ikut berdiri, membuat was-was. Ya, di samping kalau sampai shafnya itu bengkak-bengkok, itu hatinya ikut bengkak-bengkok. Insyaallah kalau kita lihat keumuman umat Islam
sampai sholatnya itu kayak upacara bendera. Setengah. Iya. Kayak gini antara satu dengan yang lain jaraknya. Bagaimana bisa khusyuk? Bersok dengan siapa? Bagaimana bisa khusyuk? Tapi kalau dimasuki di celah-celah saf itu, padahal Rasulullah menyatakan semoga Allah merahmati yang mendoakan Rasulullah. Masya Allah, semoga Allah merahmati orang yang masuk di celah-celah saf itu. Ya, yakni tidak rela melihat saf yang renggang, dia masuk di tengah-tengah saf. Semoga Allah merahmati orang yang demikian. Didoakan oleh Nabi. Luar biasa. Itu tersinggung kalau dimasuki antara saf karena tidak mengerti. Ya. Imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Sawu, luruskan, rapatkan sufufakum, saf-saf kalian. Fa inna taswiyatus sufuf, karena rata dan rapatnya saf itu min tamamis shalah, daripada kesempurnaan salat. Sebagian tempat makmumnya menjawab sami'na wa ata'na, tapi ya terus bengkak-bengkok kayak gitu. Nggak ngerti kalau itu adalah seruan untuk merapatkan dan merapikan barisan. Sami'na wa ata'na, Allahu Akbar, Allah yahdi. Nah, itu kondisi umat Islam. Allah musta'an. Jadi berpengaruh dalam kehidupan di dunia ini. Perkara salat jamaah, perkara salat itu akibatnya langsung kepada akhlak, langsung kepada kehidupan. Ya. Nah, selanjutnya Salis Ashar, yang ke-13, halaman 8. Jika kanatis salatu sunaiyatu, apabila salat itu sunaiyah itu 2 rakaat. Salat yang 2 rakaat. Sunaiyah yaitu contoh ialah rakaataini, 2 rakaat. Istilahnya as-salatu sunaiyah. Salat sunaiyah seperti salatil fajri, seperti salat fajar, salat subuh, itu kan sunaiyah ya, 2 rakaat. Wal jumu'ati, salat Jumat, 2 rakaat juga sunaiyah ya. Wal Id, salat Id itu juga sunaiyah. Jalasa ba'da raf'ihi minas sajdati tsaniyati, jalasa, dia duduk, ba'da raf'ihi, setelah dia bangkit, minas sajdati tsaniyati, dari sujud yang kedua. Apa berarti? Di rakaat kedua ini berarti tahiyat ya, tahiyat akhir ya, kan sunaiyah
tahiyat akhirnya. Kalau sulasiyah itu tahiyat pertama ya. Kalau rakaat kedua itu. Nah, kalau rubaiyah itu juga tahiyat kedua, tahiyat pertama. Rubaiyah yang 4 rakaat, sulasiyah yang 3 rakaat. Baik. Ketika bangkit dari sujud as-saniyah yang kedua di rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua. Bagaimana caranya? Jalasa duduk dengan apa? Nasiban rijlahul yumna, menegakkan, mendirikan telapak kaki kanan, dan sudah jelaskan itu. Diberdirikan telapak kaki kanan, ya, dengan jari jemari telapak kaki kanan itu ditekuk, ya, menghadap ke depan, ya, menghadap ke kiblat. Muftarishan rijlahul yusra, dengan muftarishan, dengan apa? Dibentangkan rijlahul yusra, telapak kaki yang sebelah kiri, ditidurkan telapak kaki yang kiri, sedangkan telapak kaki yang kanan diberdirikan, yang kiri ditidurkan, ya. Nah, wadi'an yadahul yumna ala fakhidhil yumna, lakukan dapat yaitu ini tapi kanan diposisikan yang jemarinya ditekuk menghadap ke depan. Ini telapak kaki ditidurkan, terus namanya duduk istirahat. Dan satu istirahat, ya, duduk. Dan satu istirahat, duduk dalam keadaan seperti itu tadi. Rakaat kedua di tahiyat akhir bagi sunaiyah, bagi sholat yang 2 rakaat, yaitu subuh, Jumat, sholat Id, ya. Nah, muftarishan rijlau yusra, dengan ditidurkan telapak kaki yang kiri. Wafi'an yadahul yumna, dengan meletakkan tangan kanannya. Diletakkan di mana tangan kanannya? Ala fakhidhil yumna, di paha sebelah kanan. Qabidan asabi'ahu kullaha, dengan menggenggam asabi', jari jemari tangan kanannya itu semuanya menggenggam, ya. Illa sababah, kecuali sababah, kecuali jari telunjuk, ya. Wa yushiru biha ila tauhidi, kemudian dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ini kepada tauhid. Makna tauhid, at-tauhid yaitu la ilaha illallah, mengisyaratkan kepada tauhid.
Wa in qabada al-khinsir wal binsir min yadihi wa halaqa ibhamaha ma'al wusta, ya, wa asyara bis-sabbabati fahasan. Kata Syekh, wa in qabada, kalau digenggam, perinciannya begini, digenggam khinsir itu jari kelingking, al-khinsir jari kelingking, wal binsir jari manis, ya. Khinsir binsir, betul, jari manis. Ini jari manis, sebelahnya jari kelingking kan. Digenggam, jari kelingking dan jari manis digenggam, perinciannya begitu. Wa halaqa ibhamaha ma'al wusta. Ibham itu jari, ibu jari ma'al wusta dengan jari tengah, ya, itu dibikin apa? Halaqah, dibikin bunderan begini. Jadi yang digenggam jari kelingking dan jari manis, kemudian jari tengah dengan ibu jari dibikin bunderan, dibikin bunderan, ya. Kemudian sahatan, kalau bisa dilakukan demikian itu baik, kata beliau. Litubutus sifataini, karena adanya dua sifat, dua bentuk anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk pertama apa? Seluruhnya menggenggam, kecuali jari telunjuk. Ini cara pertama dalam tahiyat, ya, menggenggam aja seluruhnya kecuali jari telunjuk. Cara kedua, jari kelingking, jari manis menggenggam, kemudian jari tengah dengan ibu jari membikin bulatan, membikin angka 5 dalam bahasa Arab, 5. Kalau bahasa Latin 0 ini, ya. Ini 5. Dalam bahasa Arab. Kata beliau, yang demikian itu ada riwayatnya dua-duanya. Jadi riwayat yang kedua ini, yaitu ibu jari dan jari manis menggenggam, kemudian jari tengah dengan ibu jari, jari kelingking dengan jari manis menggenggam, kemudian jari tengah dengan ibu jari membuat bulatan, kemudian jari telunjuk menelunjuk. Ini disebutkan dalam hadis bahwa sahabat melihat Nabi dalam bertahiyat itu membentuk angka 53. Jari jemarinya yang menggenggam itu membentuk angka 53. Ini 5, ya. Bulatan yang dibikin antara jari tengah dengan ibu jari itu ada 5 dalam bahasa Arab. 3-nya mana? Ini di punggung jari itu. 1, 2, 3.
Jadi 53. Membentuk angka 53. Begitu. Ya. Kedua-duanya ada riwayat kata beliau, dan memang demikian. Wal afdalu, dan yang afdal, yang paling utama kata beliau, ayya ta'ala hadza taratan wa hadza taratan, menunaikan, mengerjakan yang pertama dan yang kedua. Kadang-kadang taratan, kadang-kadang mengerjakan yang pertama, kadang-kadang mengerjakan yang kedua. Wa yada'u yadahul yusra, dan meletakkan telapak tangan kiri ala fakhidhil yusra, di paha sebelah kiri, wa rukbatahu, dan lututnya. Jadi paha sebelah kiri yang mendekati lutut, sehingga posisi telapak tangan kiri itu antara paha dengan lutut, gitu. Ujung-ujung jari sebelah kiri itu menyentuh lutut kiri. Jadi antara paha dengan lutut itu. Ya. Thumma yaqra'u at-tashahhuda fi hadzal julusi, kemudian membaca tasyahud. Nah, bacaan tasyahud di duduk yang tahiyat akhir ini bagi sholat sunaiyah, sholat yang 2 rakaat itu berarti duduk akhir ya. Wa huwa at-tahiyatu lillahi, kemuliaan penghormatan itu bagi Allah. Wa Assalamualaikum ayyuhan nabi, salam atas engkau wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan juga semoga Allah merahmati engkau dan memberkahi engkau. Assalamu alaina, salam juga untuk kami, wa ala ibadillahi salihin, dan atas segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, Masya Allah, kita mendoakan kesejahteraan bagi kaum muslimin seluruhnya. Tiap tahiyat, assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin, kita mendoakan kesejahteraan bagi segenap kaum muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tsumma yaqul, kemudian melanjutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya di sini 2 kali, ya. Setelah salawat kepada Nabi Allah Ibrahim, kemudian juga setelah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang satu, innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada demikian pula. Ya. Beberapa bacaan. Kamu lihat di sini tidak ada kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad juga tidak ada. Ya. Jadi jangan ditambah. Kalau kamu mau menyebut Sayyidina di luar sholat dalam rangka menghormat beliau, silakan. Tidak mengapa. Ya. Tapi kalau di dalam sholat itu apa Nabi bilang? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kamu lihat aku sholat. Sedangkan sholat Nabi tidak menyebut Sayyidina. Wah iya, tentunya kalau Nabi kan tidak menyebut dirinya Sayyidina. Ya maklumlah kita, tak mungkin beliau memuji dirinya. Tapi kalau kita kan dalam rangka menghormati beliau. Jadi bagaimana kalau tidak menyebut Sayyidina? Ya kurang ajar itu. Begitu. Coba kamu azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang ajar. Loh bagaimana? Iya kan mestinya asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kan mestinya gitu. Kan kurang ajar kalau tidak menyebut. Loh itu lain. Lainnya bagaimana? Kan dicontohkannya nggak pakai Sayyidina. Ya sama ini juga dicontohkannya nggak pakai Sayyidina. Walhasil akal-akalan ini. Kata orang Ambon, akal bunuh akal itu namanya. Kalau orang itu pakai akal, ia dibantahnya dengan akal. Kayak gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi nggak pakai Sayyidina ya, karena itu bid'ah. Menambahi kalimat. Baik. Kita baca seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, jangan tambah-tambahin. Karena yang diajarkan kepada kita oleh Nabi adalah tanpa Sayyidina, maka ya kita tidak usah pakai Sayyidina. Apakah Nabi kalau memang diperintahkan oleh Allah untuk menyebut Sayyidina, kemudian karena malu, gak enak perasaan terus tidak menyebut Sayyidina? Ya tidak mungkin. Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala faqra. Aku adalah sayyid junjungan anaknya Adam wala faqra. Dan ini bukan aku kemukakan sebagai kebanggaan, tapi memang wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini buktinya ada hadis. Beliau menyatakan begitu. Dia tidak malu. Dia
terus tidak enak dan sebagainya. Kalau memang diperintahkan ngomong, ya ngomong begitu dia. Nah, di dalam salat ini beliau tidak diperintahkan untuk menyebut sayyidina terhadap dirinya, maka beliau tidak ajarkan itu. Ya. Wa yasta'idzu billahi min arba'in. Dan yasta'id minta perlindungan billah dengan Allah min arba'in dari 4 perkara. Dari 4 perkara. Fayaqul, bagaimana berlindung dari 4 perkara itu? Yaitu dia menyatakan Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam, ini yang pertama. Wa min azabil qabri, dan dari azab siksa kubur, kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup di dunia dan fitnah setelah mati, ini ketiga. Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung pula ya Allah kepadamu dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Al-masih yaitu yang berjalan jauh, masih berjalan jauh keliling. Kenapa Nabiullah Isa bin Maryam dikatakan Al-Masih Isa? Karena juga Nabiullah Isa berjalan dari negeri ke negeri di Palestina dakwah. Juga Al-Masih maknanya apa? Dari kata yamsah, mengusap. Nabiullah Isa dikatakan Al-Masih Isa karena Nabiullah Isa salah satu mukjizatnya ialah mengusap pada anak yang baru meninggal dunia, diusap sehingga hidup kembali. Juga mengusap pada orang yang terkena penyakit sopak sehingga sembuh dengan satu kali usapan. Itu masih. Kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih juga? Karena Dajjal juga berjalan ke seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah, tidak bisa masuk. Ya, karena kata Nabi dijaga oleh 8 malaikat, sehingga setiap mendekat Mekah ataupun Madinah itu langsung dipukul oleh malaikat itu sehingga terlempar jauh. Itu Dajjal. Ya, berjalan ke seluruh dunia sehingga dinamakan Al-Masih, alladzi yasihu fil ard, yang berjalan di muka bumi. Makna kedua Al-Masih ialah mengusap. Kenapa Dajjal juga dikatakan Al-Masih? Karena Dajjal salah satu daripada keanehan yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai fitnah ialah di mana diceritakan bahwa ada orang yang datang kepada Dajjal mengatakan kepada Dajjal, engkau adalah Dajjal. Kadzab. Dajjal itu artinya kadzab, pendusta. Dajjal secara bahasa. Engkau adalah Dajjal. Terus dipenggal orang itu, lehernya mati. Terus pegang kepalanya yang terlepas dari lehernya itu, disambungkan kembali oleh Dajjal itu, terus diusap, hidup lagi dengan izin Allah. Kata Dajjal, gimana sekarang aku hidupkan kau setelah mati? Kau percaya nggak kalau aku ini adalah penjelmaan dari Allah?
Katanya si mukmin ini, bahkan sekarang saya semakin yakin engkaulah yang diberitakan oleh Nabi sebagai Dajjal. Kemudian dipenggal lagi oleh Dajjal itu, tetapi mental siap dipenggal. Dan kemudian pergilah si mukmin tersebut. Nah, riwayat ini tentunya riwayat yang sahihah, ya, yang menunjukkan bahwa Dajjal itu juga salah satu keanehan yang dia punya ialah yang diberikan dengan izin Allah menghidupkan orang yang mati dengan mengusap. Fitnah untuk menjadi fitnah bagi kaum mukminin. Sampai-sampai disebutkan ketika fitnah Dajjal itu, perempuan dan perempuan itu pada lari ikut terfitnah, ikut termakan fitnah itu, sehingga orang mukmin pada zaman itu mengikat istri-istrinya dan anak-anaknya di tiang-tiang rumah untuk supaya jangan terfitnah. Sebab kalau lepas keluar dari rumah itu terus menjadi pengikutnya Dajjal. Luar biasa. Istri-istrinya, ibunya, anak perempuannya diikat di tiang-tiang rumah. Sebab kalau lepas lari ikut Dajjal, menjadi pengikutnya. Nah, begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya. Ya. Jadi berdoa kepada Allah, wa min fitnatil masihid Dajjal. Dajjal itu disebutkan matanya satu, sedangkan yang satu rusak. Ya. Matanya yang sebelah kanan rusak, sebelah kirinya itu keluar kelopak matanya itu, dan kabur pandangannya. Dajjal diterangkan oleh Nabi mulai rambutnya lurus terus sampai turun dari rambut dahinya lebar, terus turun ke matanya sedemikian rupa disebutkan. Yang rusak, yang sebelah kanan rusak, yang sebelah kiri itu terkeluar begitu dan kabur. Terus sampai disebutkan hidungnya, bagaimana hidungnya pesek. Kemudian bagaimana kondisi mulutnya, bagaimana kondisi dahinya, kakinya begini. Dan pendek tapi lebar. Itu Dajjal. Pendek tapi lebar. Begitu. Na'udzubillah. Allahumma ba'idna. Dan tidak sampai kita termasuk orang yang ketemu Dajjal. Kata Nabi, kalau keluar Dajjal, lari ke gunung. Sebab siapa yang dalam keadaan benci kepada Dajjal, begitu ketemu langsung tunduk dan menjadi pengikutnya. Itu Dajjal. Dahsyatnya. Ya. Dia akan berjalan di seluruh dunia. Dan dia sekarang ini ada. Siapa? Seorang sahabat yang pernah ketemu Dajjal itu, saya lupa namanya. Dalam Sahih Muslim di bawah riwayat ini, seorang sahabat ini Nasrani, dia semulanya.
Dia mendengar kalau ada berita telah datang Nabi akhir zaman sebagaimana yang diberitakan di Injil. Begitu. Ya. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu satu-satunya orang Islam yang pernah lihat dengan mata kepala Dajjal di zaman Nabi. Akhirnya ketika Tamim Ad-Dari ini mendengar ada Nabi di Makkah, terus setelah hijrah ke Madinah, dia berangkat dari negeri Syam menuju ke Madinah melalui lautan. Di tengah lautan terjadi badai ombak yang besar. Dalam kondisi tengah malam yang kelam, mendung, yang luar biasa gelap. Dia tidak tahu lagi di mana dia, dibawa oleh ombak itu ke sana kemari, sampai terdampar di satu pulau, menunggu sampai terbit matahari, baru dia sadar bahwa dia terdampar di satu pulau yang tidak ada penduduknya. Bukan. Ketika dia sedang termangu-mangu itu, muncullah hewan yang lebat bulunya, bisa ngomong. Kemudian hewan ini menyatakan, "Ana Jassasa." Aku bernama Jassasa. Ini riwayat ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Ana Jassasa, katanya. Engkau perlu ketemu dengan orang yang ada di pulau ini. Ayo ikut aku. Penasaran Tamim Ad-Dari. Ikut. Di belakangnya Jassasa, hewan yang bisa ngomong. Ya. Ikut. Ternyata di tengah-tengah pulau itu ada semacam gedung, bangunan batu. Masuk ke gedung itu didapati orang yang dirantai pada tengkuknya dengan rantai besi, dan kakinya, tangannya dirantai sampai ke tengkuknya dan kakinya. Dan disebutkan oleh Tamim Ad-Dari gambaran tentang apa yang dia lihat itu seperti yang diceritakan oleh Nabi. Postur tubuh orang ini yang pendek, yang lebar, badannya yang lengkap. Terus diperhatikan, enggak mengerjit sama sekali, terus penasaran orang. Siapa ini? Banyak orang ini. Bagaimana tentang itu Nabi dari kalangan Arab itu, apa sudah keluar? Kata Tamim Ad-Dari, aku sedang mau menuju ke sana, sudah keluar. Senyum dia. Berarti aku sudah dekat. Bagaimana tentang Danau Tabariyah? Apakah sudah berair? Kata Tamim Ad-Dari, sudah, yaitu di daerah Syam. Yaitu namanya sekarang ini Laut Mati. Danau yang besar seperti laut, bekas desa kaum Lut yang dibalik oleh Allah,
sampai diangkat ke langit. Jadi diangkat dengan seluruh penduduknya ke langit, sampai kata Nabi, para malaikat di langit yang terendah itu mendengar suara gonggongan anjing dari desa itu. Sangat tinggi sampai mendekati langit dunia. Terus dibalik, dilepaskan oleh para malaikat yang bertugas ini, adab ini, sehingga ketika jatuh itu ambles itu masuk ke dalam, sehingga terjadi lubang yang besar. Kemudian diturunkan oleh Allah hujan yang tidak membawa kehidupan ke dalam. Ternyata airnya itu sampai hari ini, jangankan ikan, lumut pun nggak bisa hidup. Itu diistilahkan oleh orang barat laut mati. Karena memang tidak ada kehidupan sama sekali di situ. Kadar garamnya sangat tinggi. Batu atau besi dilemparkan ke situ mengambang. Daya tekan keras sekali, sehingga orang pun juga tiduran di atas air itu yang mengambang. Ini namanya Danau Tobariyah, istilahnya Dajjal ini. Apakah Danau Tobariyah sudah berair? Sudah. Senyum. Apakah negeri disebutkan oleh Dajjal namanya negeri Tayyib Yasrib, yaitu Madinah ini. Di sana sudah tumbuh kebun-kebun kurma. Kata Tamim Ad-Dari, ya, saya memang selalu lewat negeri itu sebelum Nabi tersebut berhijrah ke sana. Oh, dia sudah berhijrah ke sana? Sudah. Ternyata berarti aku sudah dekat untuk keluar. Cepat engkau tinggalkan pulau ini sebelum engkau binasa, katanya Dajjal. Terus bergegas-gegas Tamim Ad-Dari meninggalkan tengah hutan itu, mendekati pantai dan berusaha memperbaiki perahunya, dan kemudian pergi sampai ketemu daratan lain, dan diketahui dia itu di daratan lain itu sudah sampai di Yaman, sehingga orang mempunyai kesimpulan, oh barangkali di sekitar Yaman, pulau yang ada di sekitar Yaman. Tamim Ad-Dari melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah, ketemu Nabi, terus sampaikan cerita pengalamannya itu. Nabi kemudian bertakbir Allahu Akbar. Padahal sehari sebelum kedatangan Tamim Ad-Dari ini, Nabi sudah bercerita tentang postur tubuh Dajjal dan akan keluar hewan yang bisa berbicara, namanya Jassasa, sebagainya menjelang hari kiamat. Ternyata Tamim Ad-Dari melihat, menyaksikan sendiri dan bertakbir. Kemudian diperintahkan kepada Bilal untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid, dan terus Nabi katakan, aku kemarin telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal dan Jassasa. Nah, ini Tamim Ad-Dari akan menceritakan pengalamannya, apa yang dia lihat sendiri, ceritakan, dan semuanya dalam keadaan luar biasa tercengang dengan berita yang demikian dahsyat. Sampai di zamannya Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, itu negara mengeluarkan dana riset yang besar
untuk mencari pulau ini. Tidak dapat. Dan sampai hari ini tidak didapat. Pulau apa itu? Ya, pulau yang kami cari berdasar padanya. Yang jelas itu sudah ada sekarang dan akan keluar pada waktunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan akan membuat fitnah di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Selamat. Ya, disebutkan oleh Nabi bahwa kalau kamu mendengar Dajjal itu keluar, segera larilah ke gunung untuk keselamatan kamu, dan jangan coba-coba untuk menemuinya. Ya, itu yang kita berdoa. Ibnu Sayyad yang diduga dia ini adalah Dajjal, tapi Allah a'lam apakah demikian, tapi yang jelas diduga demikian dan sahih hadisnya Ibnu Sayyad itu. Nah, tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan pengertian Ibnu Sayyad anak yang tumbuh dari keluarga Yahudi yang pendusta dan menyikapi Rasulullah SAW dengan cara yang kurang ajar. Nah, dikatakan kalau itu Dajjal, maksudnya Dajjal lughawi, bukan istilahi. Begitu. Tetapi yang ditarjih oleh Ibnu Hajar ialah hadis Tamim Ad-Dari tadi, bahwa Dajjal sudah, dan Nabi SAW menceritakan postur tubuh Dajjal itu, dan ternyata apa yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari ditakrir oleh Nabi. Maka berarti apa ini? Berita Tamim Ad-Dari itu dibenarkan oleh Nabi, sehingga ini menjadi pegangan. Ya. Jadi kalau kita mengerti begitu dahsyatnya Dajjal, kita doa ini sangat serius. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Fitnatil mahya jelas dunia, ya, dan seisinya. Ya, kata para ulama apa? Ad-dunya jifatun wa talibuha kilab. Dunia itu bangkai, ya, dan yang mengejar-ngejar dunia itu adalah anjing. Ya, jadi kalau begitu dunia itu bagaimana kita sikapi? Kita sikapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing sedang mampir di satu negeri dalam perjalanan kamu ke negeri asalmu.